Bab 99. Di Gunung Harimau Hitam, Desa Tiga Harimau. Kak Kadir, Kak Heru, kenapa kalian berpikiran sempit begini? Memungut tarif jalan adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Kenapa kalian malah nggak percaya? Cepat lepaskan aku nggak kerasukan. Tuan Wira nggak melakukan apa-apa padaku, teriak Jamal. Di dalam sebuah rumah batu, Jamal diikat pada sebuah salib kayu. Terlihat kerak darah yang menempel pada sejujur tubuhnya. Selama 3 hari ini, dia terus disiram dengan darah anjing hitam sehingga tercium aroma yang sangat amis. Seorang bandit bertubuh tinggi yang berdiri di luar berkata, kita sudah menggunakan 10 ekor anjing hitam, tapi ketua Jamal masih belum waras. Sihir yang digunakan cendekiawan di Dusun Darmadi itu benar-benar luar biasa. Kamu benar, apa kamu tahu berapa anggota kita yang meninggalkan gunung beberapa hari ini? Tanya bandit bertubuh pendek dengan lirih. Apa maksudmu? Sahut bandit bertubuh tinggi itu dengan terkejut. Sudah biasa jika ada bandit yang melarikan diri dari pegunungan. Namun, jumlah orang-orang seperti ini biasanya tidak banyak mereka yang memilih untuk menjadi bandit. Umumnya memiliki masalah di luar sana. Jadi, mereka tidak akan bisa bertahan hidup jika kembali ke masyarakat. Bandit bertubuh pendek itu pun menjelaskan. 10 bawahan yang dibawa pulang ketua Jamal bilang, cendekiawan Dusun Darmadi itu memberi resep rahasia kepada 8 bawahan lainnya. Mereka membuka bisnis di kabupaten dan menghasilkan 500 gabak setiap harinya. Begitu mendengarnya, bandit bertubuh tinggi itu sontak terkesiap. Penghasilan ini sudah termasuk sangat tinggi bagi para bandit desa Tiga Harimau. Para bandit di sini biasanya hanya dapat makan. Jika ada bisnis besar, mereka baru bisa mendapat ratusan gabak. Bagaimanapun, setiap kali hanya kepercayaan ketiga ketua yang diizinkan untuk ikut serta dalam pembagian keuntungan. Bandit bertubuh pendek itu menambahkan dengan lirih. Ya, mereka bilang Tuan Muda Wira sangat baik. Asalkan kita bersedia turun gunung, dia akan memberi kita resep rahasia dan mengajari kita berbisnis di kabupaten lain. Kalau terkumpul 10 orang, kita bisa mencarinya. Kita akan diberi 100.000 gabak untuk buka kedai. Ini serius, tanya bandit bertubuh tinggi itu dengan mata berbinar-binar. Mana tahu. Bandit bertubuh pendek itu menghela napas, lalu menimpali. Setelah menyebarkan informasi ini, 10 bandit itu langsung turun gunung pagi harinya. Mereka bilang sudah mendapat uang, lalu tinggal mengambil resep rahasia dan berbisnis di kabupaten lain. Itu sebabnya, hari ini dan 2 hari lalu, ada banyak orang yang meninggalkan gunung. Petik 2. Bandit bertubuh tinggi itu memperlihatkan ekspresi mengerti sembari berujar, pantas saja, aku rasa jumlah para bandit berkurang banyak. Rupanya mereka turun gunung untuk berbisnis. 2 hari ini, Ketua Kadir dan Ketua Heru marah besar. Siang ini, Ketua Heru langsung membawa bawahan untuk mencari cendekiawan itu di Dusun Darmadi. Katanya, dia pasti akan memenggal kepala cendekiawan itu malam ini juga. Ucap bandit bertubuh pendek itu seraya mendengkus. Bandit bertubuh tinggi itu menyahut dengan cemas. Cendekiawan di Dusun Darmadi itu menguasai sihir. Kamu rasa, Ketua Heru akan berhasil nggak? Ketua Heru membawa 20 orang pergi. Semuanya adalah ahli bela diri yang sudah sering membunuh. Dengan adanya begitu banyak orang, sihir-sihir itu pasti nggak akan berguna. Balas bandit bertubuh pendek itu. Kak Heru membawa orang pergi membunuh Tuan Wira. Ini gawat. Kak Heru bisa mati. Tuan Wira sangat waspada. Ketika menghadapiku waktu itu, dia sampai memasang dan perangkap. Kak Heru malah membawa begitu banyak orang. Entah berapa banyak perangkap yang akan diatur Tuan Wira, kata Jamal dengan panik. Kemudian, Jamal berteriak, seseorang, cepat kabari Kak Kadir. Suruh dia perintahkan Kak Heru pulang. Kalau enggak, Kak Heru akan mati di Dusun Darmadi. Tuan Wira sangat ahli dalam memasang perangkap. Kedua bandit itu pun menggeleng mendengarnya. Heru membawa begitu banyak orang turun gunung. Jumlah ini sudah cukup untuk membantai satu desa. Jadi, tidak mungkin dia dibunuh oleh cendekiawan itu. Hais, Ketua Jamal benar-benar kerasukan. Batin kedua bandit itu. Mereka harus segera mengusir roh jahat itu. Tetapi anjing hitam di sekitar pegunungan sudah habis dibunuh mereka. Entah cara apa yang bisa mereka gunakan lagi. Dengar-dengar, kotoran juga bisa digunakan untuk mengusir roh jahat. Apakah mereka harus memberitahu Ketua Kadir tentang ini? Keesokan siangnya, Heru yang mengenakan zirah dan menunggang kuda akhirnya keluar dari Desa Tiga Harimau. Di belakangnya, terlihat 20 bandit yang menunggang kuda sembari memegang pisau panjang yang berkilau.